Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka ya man Allah talana subulal hidayah wa jata'an basyarin al-gisya wa talgiwaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal pahala kita, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Dan kita juga terhindar dari wabah COVID-19 ini Ustaz. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk nanti orang-orang yang menulari atau ditulari. Kita saling menjaga dan mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Dan kita dilindungi oleh Allah, dan kita juga berdoa mudah-mudahan orang-orang yang sedang baik itu ODP, PDP, mereka yang positif segera disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti bersama beliau di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sampai pada hari ini? Alhamdulillah, dari yang terus bertambah puasa kita ini harinya, kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus sampai akhir di bulan Ramadan. Amin. Sehat terus ya rabbal alamin, dan kita bisa harapan kita iya, gitu ya, menjumpai Ramadan 1442 Hijriah nanti Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik para pemirsa dimanapun berada, kita kembali berjumpa dalam program Bincang Seputar Ramadan. Dan alhamdulillah saya selalu ditemani insyaallah ya oleh Ustadz Haji Muhammad Juhri MPDI, dan mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya kita masih bisa bertemu kembali, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, kajian kali ini untuk bincang-bincang program Ramadan, dan kita akan berbicara tentang seputar nuzul Quran atau berbicara tentang Al-Quran Ustaz. Ya, baik, kita persilahkan Ustaz, silahkan. Oke, terima kasih Ustaz Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang kesekian ini, kita masih berada dalam lindungan dan bimbingan Allah, dan kita terus berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikannya sampai amin ya sampai akhir, tuntas akhir ya, tuntas akhir. Kita pada episode ini kita masih tetap melanjutkan pada kajian yang terkait dengan kajian berikutnya yang lalu adalah kenapa kita merindukan bulan Ramadan gitu ya. Sudah beberapa kali kita sampaikan kenapa kita kok merindukan bulan Ramadan, dan yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang kedua itu adalah karena di bulan Ramadan doa-doa orang berpuasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kita terus banyak-banyak doa di bulan Ramadan ini terhadap apa yang kita maui kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita melanjutkan kenapa kok kita merindukan bulan Ramadan gitu ya. Jadi karena di bulan Ramadan itu ada peristiwa yang luar biasa. Nah, biasanya dalam kehidupan kita peristiwa yang luar biasa itu susah untuk kita lupakan. Bahkan biasanya senantiasa kita ingat gitu. Saya ambil contoh aja Ustaz Yandi ya. Saya kira semua manusia itu biasanya masih mengingat-ingat tanggal lahirnya. Dan tanggal lahirnya itu kan sesuatu yang bersejarah ya. Bahkan Ustaz Yandi sendiri
Saya yakin itu ingat tanggal lahirnya. Ingat, Ustaz. Ya. Dan para pemirsa juga ingat tanggal lahirnya, kan tanggal lahirnya itu adalah sesuatu yang memang bersejarah, gitu ya. Yang asalnya nggak ada di dunia kemudian ada, kan gitu ya. Begitu juga mungkin bagi yang sudah nikah, ya, bagi yang sudah nikah, itu teringat juga di saat hari-hari pernikahan. Bahkan tercatat tanggal berapa, gitu ya, tahunnya tahun berapa, gitu. Itu masih ingat. Itu sesuatu yang berkesan. Nah, begitu juga di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang sangat berkesan bagi kita, bersejarah bagi umat Islam. Apa itu? Yaitu tentang turunnya Al-Quran. Dan Quran itu bukan sembarang, gitu ya. Quran itu mukjizat, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, setelah Allah menjelaskan tentang puasa, ya. Di sana tidak jauh setelah itu ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Itu luar biasa itu, ya. Jadi di bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu kan sebagai salah satu pedoman umat Islam. Sampai Rasulullah SAW itu berwasiat, itu diantaranya wasiat adalah kita jangan sampai lepas dengan Quran, gitu ya. Kalau dalam hadis yang sahih dijelaskan, taraktu fikum amroini lan tadilu abada intam saktum bihima kitaballah sunnatar rasul. Jadi aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, jika kamu betul-betul berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu nggak akan sesat selamanya. Artinya kamu itu akan selamat, gitu ya. Apa itu? Kitab Allah. Itu Quran. Nama lain dari Quran ya kitab, ya. Kitab Allah. Dan wasunnat Rasul. Dan sunnah Rasulullah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu luar biasa. Maka mukjizat yang sampai ada sekarang, yang Allah berikan kepada Rasul, para Rasulnya, itu yang masih ada di antara Al-Quranul Karim. Dan sampai sekarang Quran itu terjaga dari kemurniannya. Iya, Ustaz. Karena Allah sendiri sudah menyatakan kok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami menurunkan az-dzikr. Nah, dzikr itu juga nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan senantiasa menjaganya Quran itu. Makanya tidak ada orang yang tidak ketahuan, gitu ya. Orang yang mau merubah Quran mesti ketahuan. Ya. Satu huruf dari Quran itu dirubah mesti ketahuan. Ini menunjukkan kemukjizatan. Nah, mukjizat itu apa? Mukjizat kan kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para Rasul, ya, sebagai tanda bukti kebenaran ajaran yang dibawa itu. Itu mukjizat. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita. Kita teringat di bulan Ramadan ini karena peristiwanya terjadi pertama di bulan Ramadan itu. Turunnya wahyu. Ya, gitu. Jadi kita ingat ya, di saat bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, sesuatu yang sangat bersejarah, ya. Oke, baik Ustaz. Nah, sekarang kewajiban kita Ustaz, sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran itu apa saja? Oh gitu ya. Jadi memang kita sangat perhatian dengan Quran, ya. Dan kita sebagai orang Islam harus tahu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Yang pertama, kita harus meyakini. Tidak boleh tidak meyakini. Jadi mulai dari Bismillah Al-Quran kan sampai minal jannati wan nas, itu harus kita yakini bahwa itu adalah kalam Allah, itu adalah wahyu Allah, itu adalah firman Allah. Jangan sampai kita satu pun huruf atau satu ayat kita tidak meyakini Quran. Kita dikatakan kufur li Rasulullah, ya. Jadi dalam hadis Rasul menyatakan begini, al kufru bi ba'dil kitab kufrun bil kitabi kulli. Jadi siapa yang kufur dengan satu ayat dari Quran, maka kufrun bil kitabi kulli, maka termasuk dia mengkufuri Quran itu semuanya itu. Nah, ini harus yakin. Harus yakin bahwa kitab itu mukjizat. Harus yakin bahwa kitab itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, firman Allah, gitu ya. Dan tidak boleh kita main-mainkan. Itu yang pertama, itu yakin. Ya. Kita harus yakin dengan Quran adalah pedoman hidup bagi kita.
yang Allah berikan kepada kita sebagai hudan lil muttaqin, sebagai hudan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah kita harus mempelajarinya. Jadi bagi orang Islam itu harus mempelajari Quran. Yang nggak bisa baca Quran, belajar membaca Quran, gitu kan? Masya Allah sekarang ini banyak lembaga-lembaga ya yang siap untuk menampung siapa-siapa yang nggak bisa membaca Quran. Mulai dari TK sampai orang-orang tua yang nggak bisa baca Quran. Dan Quran itu mudah kalau kita pelajari. Ya, mudah kalau kita pelajari. Karena Allah menyatakan wa laqad yassarnal Quran. Ya, sungguh kami mudahkan Quran itu. Mudahkan diantara salah satunya adalah kita belajar Quran. Ya kalau zaman dulu Ustadz dia seperti zaman saya ke atas gitu ya. Itu kita belajar Quran itu memang dikenalkan hurufnya dulu. Nah, hurufnya dulu. Mulai alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, gitu ya. Dan kita tidak dipindah oleh ustadz-ustadzah kita sebelum kita hafal itu. Baru begitu hafal, baru dikasih tanda baca. Alif di fathah, a, alif di kasra, i, alif di dhamma, u. Baca anak-anak, a, i, u. Gitu ya. Dan itu hikmahnya, cara itu anak-anak atau murid santri itu hafal huruf hijaiyah. Nah sekarang ada metode yang mudah sistem Iqra ya, dan ini sudah berlaku diajarkan di mana-mana ya. Itu langsung dikasih tanda baca gitu ya. Jadi alif di fathah itu langsung a gitu dibaca. Jadi anak a baca a ba a kan gitu kan. Ya, nah, tapi juga itu cepat. Jadi semakin orang berinovasi bagaimana supaya itu mudah mempelajari Al-Quran berbagai macam cara. Nah, yang pertama dan mempelajari, yang kedua mempelajari ini tidak hanya sekedar kita bisa baca. Coba kita belajar lagi, kita tingkatkan makna Quran. Apa yang terkandung di dalamnya? Karena beda ya. Di saat kita baca Quran hanya sekedar baca saja. Dengan orang yang baca Quran kemudian tahu maksud maknanya, Masya Allah. Itu akan semakin nyaman, akan semakin enak. Bahkan dalam diri kita itu waktu baca itu seakan-akan nggak mau berhenti. Gitu ya. Masya Allah. Karena tahu kandungannya. Gitu ya. Itulah para ulama menyatakan bahwa Quran itu ibarat mutiara dalam laut. Semakin dalam kita menggalinya mutiara itu, semakin jernih mutiara itu, semakin bagus. Masya Allah. Kan gitu kan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan begini. Quran itu ibarat maidah, ibarat makanan yang makanan itu kalau apabila dimakan tidak pernah merasa kenyang, tapi orang itu pengen terus makan. Itu karena kita baca Quran kemudian tahu maknanya. Nah ya, jadi kita belajar ya, kita belajar para pemirsa. Kita terus menggali Quran itu jangan sampai ada bosan-bosannya. Nah, bagi yang belum bisa baca, jangan merasa terlambat. Oh, saya ini sudah tua, ya. Saya nggak baca Quran, nggak usah. Oh, jangan. Usahakan. Betapa pahalanya kita itu membaca Quran. Gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW sendiri dinyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," ya, kata Rasulullah, "falahu bi hasanah." Jadi barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dapat satu kebaikan. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu ada 10 pahalanya, Itu luar biasa gitu ya. Jadi ketika baca alif lam kata Rasulullah selanjutnya begini, la aku la alif lam min harfun. Aku enggak bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi alif harfun, walam harfun, kemudian wamim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti 30 kebaikan ya. 30 kebaikan itu. Nah, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Itu kalau kita kalikan 10 berarti berapa itu? 190. Luar biasa, ini janji Allah gitu. Makanya kita berusaha sebagai orang Islam terus mengkaji, kalau sudah bisa baca terus kita tingkatkan makna, kandungan yang ada di dalam. Yang ketiga, kita setelah mempelajari Quran, maka kita harus mengamalkannya. Jangan sampai kita tidak mengamalkan Quran, gitu ya.
seperti sekarang ya, kalau kita tahu artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Tahu kandungannya? Ya kita kerjakan, kita amalkan. Kalau di Quran banyak aqimus shalah ya, dirikannya sholat gitu. Waktu zakat, ya zakat kalau sudah punya harta 1 nisab dan haulnya sudah sampai. Jadi kita amalkan gitu. Misalkan di dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu wala tusrifu. Hei orang beriman, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu kita amalkan. Kalau makan itu jangan berlebihan, apalagi itu bulan Ramadan begini. Kadang-kadang itu seharian merasa lapar begitu ya. Pas bukanya balas dendam. Pas bukanya istilah orang-orang itu apa? Balas dendam gitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya, apa kewajiban kita kepada orang? Mendakwakan. Jadi begitu kita sudah meyakini, begitu kita sudah mempelajari, begitu kita sudah mengamalkan, maka kita dakwahkan Quran itu. Kita sampaikan Quran itu kepada siapa saja. Kita baik bisanya Bismillahirrahmanirrahim, kita ajarkan. Jadi tidak hanya ustadz atau ulama. Oh, tidak ada yang namanya dakwah itu. Nah ini yang kadang-kadang Ustadz Yandi, ada orang mengira bahwa dakwah itu urusan ustadz, urusan kiai. Tidak. Padahal dakwah itu adalah untuk semua kita menyampaikan ajaran agama ini kepada siapa saja. Karena Rasul menyatakan balighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah dariku sekalipun itu satu ayat. Gitulah. Jadi ini diantara kewajiban kita sebagai seorang yang beriman terhadap Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita teringat satu peristiwa yang besar yang tidak mudah kita lupakan. Itu peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran atau istilah nuzulul Quran. Kan? Nah sekarang banyak ya ini orang memperingati itu, mengingat turunnya Al-Quran yang begitu luar biasa. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW agar rumah kita itu diberkahi ya, berkahi sampai Rasulullah berwasiat. Zayyinu buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Jadi hiasilah rumahmu itu dengan sholat dan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ini dan kita tahu Ustaz Yadi bahwa termasuk salah satu karakter para sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu. Yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun di dalam surat Taubah ayat 100 itu. Ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor itu. Orang-orang zaman dulu, para sahabat dulu, karakternya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu salah satu adalah luzumu tilawatil Quran. Dia senantiasa membaca Quran. Ini karakternya para sahabat. Dan nggak boleh kita malu ya membaca Quran itu ya. Jangan malu kemudian kita. Kadang-kadang kita membaca Qurannya nggak malu kok ya. Masa baca Quran kita malu. Bahkan kita berusaha apa yang kita hafal kita ucapkan gitu ya. Kita hafal. Baik, begini Ustaz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, cara garis besar kandungan atau pokok-pokok Al-Quran itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi memang Quran itu sumber hukum ya, sumber hukum. Dan kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Quran itu adalah termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kita pegangi. Karena apa? Karena di dalam Quran itu ada beberapa kandungan-kandungan yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Nah, secara garis besarnya mungkin bisa disampaikan saat ini. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran itu ada kandungan terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid. Jadi bagaimana supaya kita itu mengesahkan Allah, itu ada dalam Quran. Ya katakanlah seperti qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan tauhid itu. Itu mengesahkan Allah ya. Bahkan di dalam ayat lain juga Allah berfirman bahwa misi para rasul semua itu adalah misinya adalah bagaimana mengesahkan Allah dan menghindarkan dari sesembahan selain Allah. Jadi ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami utus di setiap umat itu ada rasul dan misinya adalah hendaklah hanya menyembah kepada Allah dan menyembah kepada dan menghindari para taghut-taghut itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kandungan Quran menyangkut masalah ibadah. Ya. Bagaimana Allah banyak merintahkan tentang sholat, merintahkan tentang puasa, merintahkan tentang zakat, ya, ibadah. Yang ketiga, tentang masalah syariat. Allah jelaskan tentang syariat di dalam ayat Al-Quran. Misalkan disebutkan dalam surat Al-Maidah itu Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjiri wa ma'uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu al-ayat seterusnya itu, ya. Juga dinyatakan diharamkan bagi kamu bangkai, diharamkan bagi kamu babi, diharamkan bagi kamu apa-apa yang disembelih selain Allah disembelih yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah menyangkut masalah akhlak, ya. Di Quran itu banyak menyangkut masalah akhlak, ya. Tadi seperti contoh tadi, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih. Itu akhlak. Itu akhlak. Nah, kemudian yang kelima adalah menyangkut masalah kisah-kisah di Quran. Di Quran itu banyak kisah-kisah orang zaman dulu yang baik, kita ambil pelajaran seperti Luqman senantiasa mendidik anaknya, Nabi Ibrahim mendidik anaknya, gitu kan? Kita ambil, tapi jangan seperti kita Fir'aun, ya, Korun, itu, ya. Itu yang duraka-duraka pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah-kisah zaman dulu. Di antaranya ada lagi isi Quran mengenai janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Jadi siapa yang taat dijanji Allah surga, siapa yang nggak taat diancam Allah dengan neraka. Berarti Allah berfirman, "Famma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ya. Jadi adapun barang siapa yang nanti menerima catatannya itu dengan tangan kanan, maka dihisab dengan hisab yang mudah. Yang mudah, ya. Tapi amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Barang siapa yang menerima catatan itu dengan di belakang, itu ungkapan di belakang. Fasawfa yad'u subura. Dia akan teriak, aduh celaka aku. Nah, itu bagi yang nggak taat. Gitu, bagi yang tidak taat. Bahkan di Quran juga di Al-Qari'ah itu kan ada, ya. Di situ tuh, "Famma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah." Adapun barang siapa yang catatan kebaikan itu berat, maka dia dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ya. Barang siapa yang ringan catatannya, ya, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia ada neraka hawiyah. Jadi banyak kaitan janji dan ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi, ya, karena waktunya terbatas terjadi, ya. Mungkin sampai di sini dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada episode berikutnya. Amin. Jadi para pemirsa, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan kenapa kita merindukan bulan Ramadan. Karena di situ ada peristiwa yang luar biasa di bulan Ramadan itu, yaitu turunnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat, ya, dengan Quran itu. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran karena nanti bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian bincang seputar Ramadan di sesi ketiga ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Quran, yakin dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian mendalami maknanya, mengamalkan, kemudian kita mampu mendakwahi Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kefasihan, Ustaz, dalam mempelajari Al-Quran, ya, dan kita tidak malu untuk membaca maupun mempelajari Al-Quran walaupun kita sudah tua, gitu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang nantinya yang mendapat syafaat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kiranya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.